Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 10 SMA. Bab yang saya bahas adalah persamaan logaritma. Oke, langsung aja kita simak materinya. Jadi bentuk persamaan log nanti itu ada 5 macam ya. Di beberapa sekolah mungkin bisa lebih, bisa kurang. Nanti kalian tinggal menyesuaikan aja ya. Oke, bentuk persamaan yang pertama adalah jika ada A log fx sama dengan A log b, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan b ya. Jadi kita lihat di sini bilangan basisnya sama, maka penyelesaiannya cukuplah fx sama dengan b, selesai. Tetapi ingat dalam bentuk persamaan log ini selalu ada syarat nilai fungsi fx ini harus lebih besar 0. Itu syaratnya ya. Kemudian bentuk yang kedua, jika ada A log fx sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya ini juga sama, yaitu fx sama dengan gx. Kita lihat ini bilangan basisnya sama ya. Dan ini pun juga ada syaratnya, baik nilai fx maupun nilai gx harus lebih besar 0. Kemudian bentuk yang ketiga, jika ada A log fx sama dengan B log fx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1 ya. Ingat bentuk yang ini, bentuk yang ketiga ini bila basisnya berbeda. Kemudian bentuk yang keempat, jika ada hx log fx sama dengan hx log gx, maka penyelesaiannya juga sama, yaitu fx sama dengan gx. Kita lihat di sini bilangan basisnya sama, tetapi beda dengan yang sebelumnya. Bilangan basisnya juga merupakan fungsi ya. Jadi penyelesaiannya tetap sama, yaitu fx sama dengan gx, asalkan semua fungsi ini, baik fx, baik gx maupun hx, itu sama-sama harus lebih besar 0 ya. Nah, khusus hx atau basisnya ini harus tidak boleh sama dengan 1. Oke, bentuk yang terakhir adalah jika ada A kurung A log X dikuadratkan ditambah dengan B A log X ditambah dengan C sama dengan 0. Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma di atas dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan tersebut ke dalam persamaan kuadrat dengan memisalkan A log X sama dengan Y. Jadi ini dimisalkan Y ya. Maka persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu A kali Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti arahnya adalah ke arah pemfaktoran ya. Nah, ini akan kita bahas lebih detail ya di tiap-tiap pembahasan bentuk persamaan log. Nah, di edisi video yang pertama ini saya hanya membahas bentuk yang pertama, yaitu bentuk A log fx sama dengan A log b. Jadi di sini bilangan basisnya sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Jadi dengan syarat fx-nya atau bentuk fungsinya ini harus di atas 0. Oke, di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Jadi di sini ada 5 soal. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Jadi soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log 3x sama dengan 1. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, maka yang baik yang kiri maupun yang kanan harus sama-sama dalam bentuk log ya. Jadi yang kiri sudah 2 log 3x, yang kanan masih belum, maka satu ini kita rubah menjadi bentuk log. Jadi caranya adalah, ini kita tulis dulu 2 log 3x sama dengan, jadi karena bilangan basis yang kiri 2, maka yang kanan juga harus 2. Jadi 1 ini bisa dirubah menjadi 2 log 2 ya. Jadi kalau ini 5 log sekian, maka angka 1 dirubah menjadi 5 log 5 ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah sama, 2 log, ini juga sama-sama 2 log, maka penyelesaiannya cukuplah 3x sama dengan 2. Jadi fx sama dengan p ya. Jadi 3x sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 2/3. Nah, HP-nya 2/3 ini belum tentu masuk himpunan penyelesaian, karena ada syarat. Yaitu syaratnya adalah nilai
fungsi 3x ini harus di atas 0. Jadi 3x harus lebih besar 0. Maka x-nya harus di atas 0 dibagi 3 kan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah harus x yang nilainya di atas atau lebih besar 0. Nah, kita lihat 2/3 kan bilangan positif, berarti sudah pasti dia lebih besar 0. Maka bisa ditulis jadi HP sama dengan 2/3. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada 3 log 2x min 1 sama dengan 2. Berapakah nilai x yang memenuhi? Oke, langkah pertama ini saya kalikan 1 gini ya. Jadi 2 kali 1 kan tetap 2 ya. Oke, ini bilangan basisnya 3. Maka 1 ini saya rubah menjadi bilangan basis 3, yaitu 3 log 3. Gini ya. Jadi awalnya 1 ini nggak ada, kita munculkan gitu ya. Nah, selanjutnya sesuai dengan sifat log. Jadi kalau ada sifat log A, log B pangkat N, ini bisa dirubah menjadi N kali A log B gini ya. Jadi pangkatnya turun. Nah, ini bisa dinaikkan lagi. Jadi bisa dinaikkan lagi. Jadi menjadi A log B pangkat N seperti ini ya. Nah, ini juga sama. Duanya kita naikkan. Berarti menjadi 3 log 2x min 1 sama dengan 3 log 3 kuadrat. Nah, ini bilangan basisnya sudah sama. Ya sudah, ibaratnya ini kalau saya coret, ibaratnya ya. Tapi sebetulnya tidak boleh dicoret, jadi biarkan aja. Maka 2x min 1 sama dengan 3 kuadrat. Berarti 2x min 1 sama dengan 9. Min 1 keluar menjadi plus, yaitu 9 tambah 1, 2x sama dengan 10. Maka x-nya 10 dibagi 2 berarti 5. Ingat dalam log x sama dengan 5 ini belum tentu merupakan himpunan penyelesaian. Kita cek syaratnya dulu ya. Jadi syarat yaitu nilai fx yaitu 2x min 1 ini harus di atas 0. Jadi 2x min 1 harus lebih besar 0. Maka 2x harus lebih besar 1. Min 1 keluar kan jadi 1 ya. Maka x-nya harus lebih besar setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai himpunan x yang nilainya lebih besar setengah. Nah, kita lihat 5 kan lebih besar setengah. Ya sudah, berarti HP sama dengan 5. Oke, lanjut yang nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Oke ya. Di sini yang kanan 0. Log berapa yang nilainya 0? Ya log 1 kan gitu ya. Berarti ini dirubah menjadi log x kuadrat plus 3x min 3 sama dengan log 1. Ya sudah, ini sudah sama ya. Maka ingat ini nggak boleh dicoret ya. Ini hanya untuk memudahkan persepsi aja. Oke, berarti x kuadrat plus 3x min 3 sama dengan 1. 1 masuk, jadi kalau persamaan kuadrat, mesti yang kanan dinolkan ya, selalu. 1 masuk berarti menjadi min 1, maka yang kanan 0. Jadi x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Nah, terus arahnya adalah kita faktorkan. X kuadrat, x kali x, ini 1 sama 4 ya. Oke, ini plus, ini min. Ini saya anggap bisa ya, jadi sudah bisa masalah pemfaktoran. Kalau belum, silahkan dicari video saya tentang pemfaktoran. Itu materi SMP ya. Jadi min 1 keluar jadi 1, 4 keluar jadi min 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, 1 sama min 4. Tetapi kita harus ngecek dulu. Jadi nilai ininya harus di atas 0. Jadi caranya kalau bentuk seperti ini kita uji langsung aja. Jadi syarat untuk x1 sama dengan 1 kita masukin ke sini ya. Jadi x kuadrat plus 3x min 3. 1 dimasukin berarti 1 kuadrat kan 1 ya. 3 kali 1, 3 min 3. Berarti ini 4 dikurangi 3 kan 1. Nah, berarti nilai x sama dengan 1 memenuhi. Kenapa? Karena ini di atas 0 gitu ya. Selanjutnya kita uji untuk x2 sama dengan min 4. Kita masukin ke dalam sini.
nilainya harus di atas 0 ya. Berarti min 4 dikuadratkan kan berarti positif 16 ya. 3 kali min 4 berarti min 12, ini min 3. Berarti ini kurangi 12 berarti 4, 4 kurangi 3, 1 lagi. Nah ini juga sama, nilainya di atas 0. Nah berarti untuk X sama dengan min 4 itu memenuhi, artinya HP-nya ada 2, yaitu min 4 dan 1 gitu ya. Andaikan misalkan kita masukin min 4 ternyata nilainya negatif 1, nah berarti nilainya di bawah 0, padahal syaratnya harus di atas 0. Berarti untuk min 4 tidak memenuhi, berarti HP-nya 1. Itu misalkan ya. Oke, contoh yang berikutnya yang nomor 4. Di sini ada penjumlahan ya. Kita lihat bilangan basisnya ini sama, maka kita bisa merangkep ini, menggandeng ini menjadi perkalian ya, menjadi 2 log X min 2 kali X min 3 sama dengan 1. 1 dirubah menjadi bilangan dasar 2 yaitu 2 log 2. Nah, ini bisa dicoret ya. Maka X min 2 kali X min 3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita kalikan dulu ya. Jadi ini dikalikan 4 kali menjadi X kuadrat. Ini dikalikan menjadi min 3X. Ini dikalikan menjadi min 2X. Ini dikalikan jadi plus 6. 2-nya masuk menjadi min 2. Ingat bentuk kuadrat selalu yang kanan dinolkan ya. Maka X kuadrat ini menjadi min 5X. 6 kurangi 2 berarti plus 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Berarti X kali X ini 1 dan 4. Ini min ya. Berarti X satunya min 1 keluar jadi plus. Min 4 keluar jadi 4. Nah, selanjutnya kita cek. Jadi kita cek karena di sini efeknya ada 2 ya. Jadi ini sebetulnya namanya numerus gitu ya. Jadi numerus 1, numerus 2. Jadi nilainya ini harus di atas 0 ya. Jadi caranya adalah Anda boleh main substitusi seperti soal yang nomor 3 tadi, atau Anda boleh pakai cara syarat kayak gini aja. Syarat, karena ini bentuknya persamaan linear, pangkatnya berderajat 1, X-nya ya. Jadi kita bisa pakai ini aja. Pakai syarat biasa aja, yaitu X min 2 harus di atas 0, berarti X-nya harus di atas 2, syarat numerus 2, jadi karena ada 2 numerus, jadi masing-masing kita cek. X min 3 harus di atas 0, maka X-nya harus di atas 3. Jadi, HP-nya, oke kita lihat, syaratnya adalah, jadi kalau kita gabung, ini kan 2, ini kan 3 ya. Di atas 2 kan ke kanan nih, di atas 3 kan ke kanan juga. Jadi HP-nya harus di atas 3. Nah, kita lihat yang di atas 3 adalah 4, berarti HP-nya 4 doang. Jadi 1 tidak ikut ya, alias tidak memenuhi. Nah, Anda bisa melakukan uji ya. Jadi Anda bisa melakukan uji. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, Anda bisa melakukan cara yang kedua. Cara menentukan HP-nya adalah dengan cara menguji. Jadi masing-masing X1 dan X4 ini kita uji ke dalam X min 2. Jadi harus ke dalam X min 2, maka ketemu berapa? Yaitu 1 min 2, yaitu min 1. Nah, ini karena di bawah 0, jadi di bawah 0 berarti tidak memenuhi. Nah, jadi ini X min 1-nya tidak memenuhi. Gitu ya. Selanjutnya kita uji untuk X sama dengan 4. Kita masukin untuk X min 2, berarti 4 min 2 sama dengan 2. Ini berarti positif atau lebih besar 0 ya. Kemudian kita uji lagi ke dalam numerus yang kedua, yaitu X min 3. Maka nilainya yaitu 4 dikurangi 3, maka nilainya 1. Berarti ini juga sama, hasilnya di atas 0. Karena dua-duanya masuk ke sini maupun ke sini, nilainya di atas 0, berarti untuk X sama dengan 4 memenuhi. Jadi HP-nya adalah 4. Ya.
Oke, demikian bagaimana cara menentukan atau cara menguji ya. Jadi bisa pakai cara yang sebelumnya atau bisa pakai cara yang kedua dengan cara main itu sih, sama aja. Oke, soal yang kelima adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log X ditambah 3 log X min 6 sama dengan 3. Oke, ini ada bentuk penjumlahan ya, jadi bisa dirangkap menjadi 3 log X kali X min 6 sama dengan 3. 3 ini saya kalikan 1. Nah, 1 ini nanti saya rubah menjadi bentuk bilangan log basis 3. Ini kita kalikan menjadi X kuadrat sama min 6X sama dengan 3 kali. Ini dirubah menjadi bentuk bilangan log basis 3 yaitu 3 log 3 ya. Terus ingat bilangan ini bisa dirubah menjadi pangkat. Jadi menjadi 3 log X kuadrat min 6X sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Nah, ini habis. Oke, kasih maka X kuadrat min 6X sama dengan 3 pangkat 3. Maka X kuadrat min 6X, ini kan 27 ya. 27 pindah ke sini berarti menjadi minus 27. Oke, kita faktorkan. Ini X, 3 sama 9, ini min, ini plus. Berarti diperoleh X1-nya sama dengan plus 3 keluar jadi min 3. Dan X2 keluar, min 9 keluar jadi plus. Nah, HP-nya ada 2, apakah dia memenuhi semuanya ataukah tidak? Kita cek dalam uji numerus ya. Oke, saya pakai cara substitusi aja ya. Jadi syarat untuk X sama dengan min 3, kita masukin langsung ke dalam X. Nah, ini X-nya langsung ketemu min 3 juga ya. Jadi kalau ini saya masukin kan 3 log min 3 ya. Ini berarti sudah jelas tidak memenuhi karena negatif ya. Kita uji ke dalam numerus yang kedua. Misalkan X min 6 berarti min 3 min 6 berarti min 9. Nah, ini juga sama. Negatif juga ya. Oke, lanjut ke X yang kedua, yaitu 9. Berarti langsung X-nya ketemu 9. Kemudian kita uji ke numerus yang kedua, yaitu X min 6, maka 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, ini nilainya di atas 0, ini juga nilainya di atas 0, maka HP-nya adalah X sama dengan 9. Gitu ya. Jadi HP-nya adalah 9. Oke, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ingat dalam menyelesaikan log, kalau sudah ketemu ini, kita tinggal masuk ke dalam uji numerus, apakah nilainya di atas 0, apakah tidak. Kalau di atas 0 berarti merupakan himpunan penyelesaian. Kalau di bawah 0 seperti ini, maka dia bukan himpunan penyelesaian. Oke ya, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.